Kelihatan, Pak. Oke, ya. Oke, selamat siang semuanya. Kembali lagi kuliah lanjutan kuliahnya untuk kuliah matematika teknik kelas 01 ya, atau yang berbahasa Indonesia. Oke, jadi hari Selasa kemarin kita sudah membahas tentang transformasi linier, Lieberman null space sudah kita bahas juga, transformasi itu apa dan beberapa definisi lainnya ya. Masih akan ngomong soal definisi, jadi belum banyak yang akan perhitungan-perhitungan belum sampai ke sana. Kita masih dalam definisi pemahaman dan seperti itu. Ya. Oke, jadi transformasi linier sudah kita bahas kemarin. Jadi ada sebentar saya jalan ke depan. Ya, jadi kemarin sudah kita bahas definisi transformasi linier adalah yang transformasi yang memenuhi hubungan yaitu ada dua aksiom yaitu pertama adalah additive axiom atau penjumlahan yaitu Tx tambah Y sama dengan Tx tambah Ty, di mana X dan Y adalah member dari set V ya. Yang kedua adalah perkalian dengan skalar yaitu transformasi dari C kali X akan sama dengan hasilnya sama dengan C kali transformasi Tx ya, di mana X adalah member atau anggota dari set V. Kalau dua-duanya ini terpenuhi, maka transformasi T yang di atas ini ya, transformasi ini itu disebut sebagai transformasi linier by definition ya. Oke, itu harus dipahami dulu itu, karena nanti pengertian ini dipakai juga pada saat kita bicara persamaan diferensial, karena persamaan diferensial juga dianggap sebagai suatu transformasi linier. Oke, kita terus saja dulu. Nah, kalau udah bicara transformasi linier, maka ada beberapa operasi dan transformasi ya pada transformasi linier yang sebenarnya Anda sudah tahu mestinya ya. Ada namanya penjumlahan dan perkalian dengan skalar ya, yang tadi. Jadi pada transformasi S, kemudian transformasi T, memetakan dua-duanya memetakan titik dari V ke W ya, maka Anda dapat mengkombinasikan penjumlahan dari S dan T seperti ini. Gitu. Jumlah dari transformasi S tambah T terhadap X akan sama dengan transformasi ST dari S dari X dan plus transformasi dari X oleh T. Ya, sederhana seperti itu. Demikian juga kalau ini yang kedua, kalau ada T itu memetakan V ke W, ya, maka kalau transformasinya sendiri Anda kalikan dengan konstanta atau skalar C, dan operasi satu titik X pada V dioperasikan dengan transformasi ini, maka hasilnya seperti ini, yaitu hasil transformasi T X dikalikan dengan konstanta atau skalar C. Seperti itu aja. Nah, yang perlu Anda lihat ada di sini. Ya. Dia bisa dijumlahkan kalau apa? Dua transformasi bisa dijumlahkan ya, atau bisa dilakukan penjumlahan dua transformasi jika keduanya beroperasi pada set yang sama dan hasilnya juga pada set yang sama. Yang penting perhatikan. Ya. Yang berikutnya adalah komposisi. Kalau komposisi ini contohnya ada dua transformasi T dan S. T-nya memetakan U elemen pada U ke V dan S-nya memetakan elemen V ke W. Maka bisa saya tuliskan ST ya, kombinasi dari atau komposisi dari S dan T akan memetakan U ke W. Ya. Itu. Atau kombinasi bisa tuliskan seperti ini. ST bekerja pada X, maka akan sama dengan hasil transformasi TX dipetakan lagi dengan transformasi ya, itu akan hasilnya sama dengan ini. Ya, artinya apa? Ini ada U, V, W, makanya adalah
ini U ya, ini U V W, maka T akan memetakan U ke V adalah T ya, dan kemudian S akan memetakan V ke W. Itu ya. Maka Anda bisa mengcombine atau mengkomposisikan T dan S. Ditulisnya ST. Kenapa? Karena Anda lihat di sini. Yang terjadi adalah Anda memetakan hasil TX dengan S. Jadi yang dilakukan adalah T-nya dulu. Jadi yang paling dekat dengan ini itu dilakukan dulu, baru saja dioperasikan lagi oleh S. Jadi semacam itu. Jadi kalau ini X2 di sini, ya ini kan U, ya, maka X akan dipetakan oleh X sehingga dapat titik di sini yang namanya TX, ya. Kemudian TX ini dioperasikan oleh S sehingga diperoleh titik di sini, yaitu sama dengan S dioperasikan terhadap hasil TX, gitu, ya. Jelas? Yang perlu Anda perhatikan adalah apa? Kalau ini harus sama yang di sini. Kalau di sini adalah Anda bisa mengoperasikan S dengan, mengkomposisikan S dengan T, atau dengan kata lain Anda merangkaikan T kemudian dengan S, itu bergantung pada kesinambungan ini, atau istilah match harusnya ya. Jadi kalau U memetakan ke V, maka S memetakan V ke W. Maka kombinasi dari T dan S, atau komposisi dari T dan S, dan kata lain saya tuliskan sebagai ST, itu akan memetakan dari U ke W. Itu melalui V. Contoh di sini, U menuju W, V dulu, V baru menuju W. Ya, jadi T dan S bisa dirangkaikan atau dikomposisikan seperti ini karena definisinya seperti ini. Ya, bisa nggak dibalik? Kok dibalik berarti dari W dulu kan? W ke V. Kalau dibalik artinya yang Anda operasikan adalah S dulu, bukan T dulu. Berarti dari V ke W, ya, dari V ke W. Kalau Anda melakukannya bukan ST tapi TS, atau ya TS. Bisa nggak nih? Ya, ini yang terjadi artinya apa? Anda lakukan S dulu, baru T. S memetakan V ke W. Sedangkan T memetakan U ke V. Jadi nggak match. Kenapa? Karena set tempat hasil transformasi pertama itu tidak sama dengan set di mana transformasi 2 bekerja. Ya, jadi Anda baca ini ya. T, U ke V, artinya T itu bekerja pada elemen set U dan hasilnya ada pada set V. Sedangkan si S, dia bekerja pada elemen set V dan hasilnya pada set W. Artinya S hanya bisa bekerja pada set V. Set V adalah hasil dari transformasi T, maka Anda bisa mengkombinasikan T dengan S atau ditulis ST seperti ini. Tapi sebaliknya nggak bisa. Kenapa kok TS? Karena kok TS artinya Anda mengoperasikan dulu S baru T. S mengoperasikan dari V ke W. Nih. Sedangkan T memetakan dari U ke V. Ya nggak bisa. Yes. Ya nggak bisa kan? Kenapa? S-nya menghasilkan elemennya pada V atau pada W. Ya. Sedangkan T harus bekerja pada U yang nggak match. Jadinya tidak bisa dilaksanakan. Di komposisi tidak bisa dibalik. Sangat tergantung pada definisi dari set di mana kedua transformasi itu bekerja, dan definisi dari set di mana hasil kedua transformasi itu diperoleh. Gitu. Jelas, ada pertanyaan nggak? Silakan, nggak ada.
Belum ada ya. Oke. Nah, komposisi bisa yang tadi apa namanya? Ini bisa juga lebih dari 2, bisa lebih banyak bisa ini. Maka Anda bisa mengcombine dulu seperti ini, sama aja pengertiannya. Yang penting adalah set ininya semuanya match. Ya. Artinya kalau U ke V, SV ke W, W ke X, berarti Anda bisa merangkaikan T dulu, S, baru R dikerjakan. Atau ditulisnya RST. Ini. Ya. Tapi nggak bisa kebalikannya. Kenapa? Kalau kebalikannya R dulu, maka R bekerja pada W, hasilnya pada X. Kemudian misalnya Anda pakai S bekerja pada V, bukan pada X, yang nggak bisa. Gitu ya. Maka bisa dituliskan seperti ini. Itu yang harus Anda pahami. Nanti kalau kita mengkaitkan transformasi ini dengan operator dalam bentuk matriks, Anda juga akan paham itu maksudnya apa. Ya. Nah, kemudian bisa juga ada ini komposisi penjumlahan perkalian skalar atau semacam apa ya, variasi atau kombinasinya itu semacam ini. Jadi kalau ada transformasi S tambah T, jadi penjumlahan, kemudian dia beroperasi pada hasil R, ingat dibacanya dari yang duluan adalah R dulu kan, itu akan sama dengan SR tambah TR. Syaratnya apa? Set di mana S dan T ada harus apa? Harus sama. Ini sama kan? Karena dia penjumlahan. Ya. Kemudian dengan R gimana? Supaya ini bisa terjadi. Set di mana hasil R harus sama dengan set di mana S dan T bekerja, yaitu V. Nah, ya. Baru bisa. Dan kalau Anda kalikan dengan skalar ya sama aja kayak gini, sama aja. Atau yang Anda misalnya contohnya ya yang dilaksanakan pertama R-nya dulu. S dan T-nya dulu. Maka syaratnya sama aja. Ini harus sama karena Anda menjumlahkan keduanya. Tapi di sini syaratnya apa ya supaya ini bisa terjadi kayak gini. Set hasil S dan T harus sama dengan set di mana R bekerja, kebalikan yang tadi. Itu ya. Ingat, Anda bacanya yang terjadi duluan itu yang di belakang. Jadi kalau sini S tambah T berarti terjadi duluan duanya ini, dijumlahkan. Gitu. Berarti dia bekerja dulu, artinya dia akan bekerja pada set V, hasilnya pada W. Kemudian R akan bekerja pada hasil tadi, artinya R harus definisi sebagai suatu transformasi yang bekerja pada W. Oke, kalau yang di atas, beda. S tambah T, R. Artinya apa? Yang terjadi adalah R dulu, baru S dan plus T. S plus T bekerja pada V, ujung pada W. Artinya kok di sini seperti ini, set hasil R harus sama dengan set di mana S plus T bekerja, yaitu di V. Tadi harus ini. Gitu. Jelas atau enggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, ini sudah direkam belum? Ada yang rekam ini? Sudah, Pak. Nanti tolong ditaruh di situ ya. Di Teams. Jadi saya taruhkan, saya bisa saya upload ke ke stream, nanti bisa semua videonya di situ semua. Oke, ada yang bertanyakan nggak? Jelas? Jelas, Pak. Oke ya, itu bisa. Nah, sekarang ada yang lagi namanya inverse. Jadi udah tahu, inverse dari suatu transformasi ya. Jadi misalkan pemetaan T atau transformasi dari T R ke Rn harus sama kan ya. Disebut transformasi yang invertible jika ada transformasi ini tulisannya apa di sini ya. Nah, di sini. Jika ada transformasi S memetakan Rn ke Rn atau ke set yang sama, sedemikian hingga STX sama dengan X dan TSX sama dengan X. Sederhana itu aja. Artinya dia akan kalau suatu transformasi A itu memetakan dari X ke si TX, ke AX misalnya ya, transformasinya by A kan, maka ada suatu transformasi yang bisa mengembalikan AX ini ke X. Sebenarnya ini ada pengertian left inverse sama right inverse, tapi kita lewatin aja.
Jadi ada namanya left inverse ya, sama right inverse. Nah, kalau right dan left-nya sama, maka si transformasinya itu invertible, artinya ada inverse-nya ada. Tapi kalau nggak sama, maka nggak. Tapi itu tidak bahas di kuliah ini. Kalau di matematika lanjut dibahas. Iya. Jadi kalau ada seperti ini, ya, ada transformasi T itu dan ada transformasi S, ya kita bisa menemukan transformasi S demikian hingga STX sama dengan X dan TSX sama dengan X, maka S yang ini itu disebut sebagai inverse dari si T. Ya. Maka itu bisa terjadi hanya kalau dia artinya dari titik ini kembali ke sana, ya. Berarti apa namanya, X dipetakan ke situ, ya. Kemudian ada saat dia bisa dikembalikan lagi ke dalam satu transformasi kembali tepat ke X lagi. Itu hanya bisa terjadi kalau transformasinya one to one atau satu-satu, ya. Tapi kalau ini kayak gini, terus ada dua titik di kiri yang bisa masuk satu ke di kanan, maka ini tidak one to one. Makanya yang disebut nanti dia bisa memiliki left inverse, right inverse, tapi left inverse sama right inverse-nya nggak sama. Kalau nggak sama berarti dia tidak bisa di inverse, tidak punya inverse-nya transformasinya itu. Ya, maka dalam hal itu dia bukan one to one. Artinya ada kemungkinan dua titik di kiri masuk ke titik di sana satu, atau sebaliknya satu titik di sini berujung dua di kanan. Nah itu ya. Oke. Nah jika T V ke V atau T V ke W one to one, maka null space-nya itu pasti elemen zero dari V. Ya jelas yang bisa membalikan dia ke nol lagi kan dirinya sendiri kan. Ya null space-nya adalah itu. Itu itu yang bisa disampaikan. Nah itu aja sebenarnya, ini kan hanya pemahaman aja, sebenarnya Anda juga udah tahu inverse itu apa gitu ya. Tapi nanti kalau bicara transformasi ya itu tadi ada sebenarnya ada left sama right inverse untuk kondisi yang kayak gini ataupun yang ini. Ya, tapi itu nggak kita bahas di sini. Yang Anda tahunya kalau left inverse ini sebenarnya pemahamannya itu adalah left inverse sama dengan right inverse. Maka dia kalau sama gitu hasilnya seperti itu, transformasinya itu invertible atau dia punya inverse, atau S disebut sebagai inverse T, dan transformasi T-nya itu one to one. Oke. Jelas ya, ini kan pemahaman biasa ya. Atau ada yang mau tanya? Pak, mau tanya Pak. Yes. Yang jika T, V, ke W, maka N, T itu maksudnya apa Pak? Elemen zero V. Elemen zero V ya berarti nolnya si V. Itu. Ya. Karena left sama right-nya sama, berarti dia kayak left tuh gini loh. Satu transformasi yang kalau dia mentransformasikan dari kiri ke kanan, maka dia ke kirinya kembali lagi ke titik yang sama. Kalau kanan sebaliknya, right inverse itu. Kalau dari kanan dia titiknya sama, maka dia kembali ke titik yang satu, maka dia kembali ke situ. Jadi kayak ini, yang ini itu nggak punya right inverse karena dia mulai dari sini ke sana, terus baliknya bisa ke sini, nggak selalu menjamin ke sini. Nah kalau dia invertible ya atau punya inverse, maka null space atau sesuatu yang menghasilkan nol itu selalu nol dalam zero-nya. Gampangnya gini, contoh paling gampang ya, kalau Anda punya misalnya A X sama dengan 0, A ini transformasi ya, iya, gitu. Transformasi, anggaplah A ini transformasi yang punya inverse, namanya A inverse itu. Maka kalau Anda menghitung AX sama dengan 0, berapa X-nya? Kan namanya nyari itu kan ya? Iya. Ya nggak? Anda gampangnya gini kan, X dengan inverse dari si A kali 0 kan? Ya nggak? Hasilnya pasti 0 kan? Ya, itu. Ya, jadi dia pasti elemen zero-nya. Nanti ini bagus juga nanti kalau Anda
kita bicara solusi homogen, solusi homogen ya. Nanti ada kondisi-kondisi di mana kita butuh solusi yang non trivial. Kalau trivial itu ya kayak gini nih. Ada yang non trivial juga. Kita bisa mengatur kondisinya supaya dia menjadi solusinya, supaya kita bisa mendapatkan solusi non trivial gitu. Tapi nanti ya. Jadi sambil tunggu kita ke sana. Ada lagi pertanyaan? Terus ada nggak? Cukup, Pak. Oke, ya. Ada lagi yang lain? Ini one-to-one itu seperti ini gambarannya ya. Jadi mapping T memetakan R ke R itu disebut sebagai one-to-one jika tiap B ya atau tiap titik di Rn itu adalah image dari atmos 1 X di R. Itu bahasanya aja. Jadi jika B di kanan tuh semua yang di kanan ini maksimum adalah image yang kita bicarakan kemarin, image dari maksimum satu titik di sebelah kiri. Ya, itu aja sebenarnya. Maka disebut sebagai one-to-one. Maksimum satu. Kalau nggak ada, gimana? Ya nggak apa-apa. Kan berarti nggak ada titik yang dipetakan gitu. Makanya dia pakai istilah atmos. Gitu. Ya itu bahasa gampangnya semua titik di sini pasti punya teman satu di sini dan hanya satu. Ya. Dan titik di kanan ini punya teman satu di sini dan hanya satu, gitu aja sebenarnya. Ya, gampang itulah. Di satu titik, tepat punya satu teman di kanan dan hanya itu. Ya. Maka ini yang bawah juga, T is one to one if and only if the equation Tx equals 0 has only the trivial solution. Yang kita baru yang ditanyakan teman Anda barusan tadi itu. Ya. Ya kalau Tx sama dengan 0, maka solusinya pasti trivial. Kalau T-nya tuh one to one atau bisa invertible. Gitu. Oke, yang bawahnya udah lupakan aja itu kalimatnya. Ya. Nah, ini juga, tapi yang ini penting nih, yang B, mungkin aja. Sebenarnya yang nomor A itu kan jika T memetakan Rn ke Rm if dan only if and only if the column of A span Rm, artinya transformasinya itu ya membentuk suatu basis yang menspan semua ruang di sini. Ini bahasanya agak sulit, ya. Itu, ya gitulah. Tapi yang penting gampang di bawah nih, yang lebih mudah interpretasinya. Jika kolom A-nya linearly independent, ya, artinya apa? Kalau dia linearly independent, nanti kita lihat kalau A itu adalah dalam bentuk matriks, nantinya kita akan bicara nanti transformasi itu dinyatakan dalam bentuk matriks. Maka matriksnya itu harus kolomnya linearly independent. Artinya apa? Dia akan bisa diinverse. Gitu. Kalau ada baris atau kolomnya yang tidak bebas linear, maka matriks tadi tidak bisa diinverse. Kenapa? Anda akan bisa menghitung bahwa determinannya pasti 0. Jadi kita sudah sama-sama tahu kalau menghitung inverse kan seper determinan kali apa gitu kan ya. Nah, kalau determinannya 0 kan nggak mungkin ada inverse-nya. Kapan determinannya 0? Kalau baris atau kolom dari representasi transformasinya itu tidak bebas linear. Gitu. Nanti itu bertahap, kita akan lihat itu. Oke. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Jelas? Jelas, Pak. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya atau apa. Ya, silakan. Ini untuk memastikan saja, sebenarnya kayak yang T, set U, set V itu sebenarnya vector space ya sebenarnya? Sebenarnya enggak, itu kalau UV itu bisa set apa ya, dia bisa fungsi juga.
Tapi di sini paling gampang kita menggambarkannya setnya sebagai ya kalau Anda berbicara itu sebagai vektor space boleh gitu. Tapi sebenarnya transformasi itu tidak harus bekerja pada vektor space, dia bisa isinya adalah space yang mendefinisikan suatu fungsi, itu juga bisa. Ya. Misalnya kita bicara misalnya nanti belakang kita tadi sempat saya sebut-sebut persamaan diferensial itu operatornya itu adalah transformasi linier. Nah, kalau kayak gitu kita bicara setnya bukan set vektor 1 kali 2 atau 3 kali 1 atau apa yang, tapi isinya definisinya itu adalah set, yaitu semua operator persamaan diferensial yang order 3 misalnya kayak gitu. Iya. Jadi lebih abstrak lagi. Ya. Itu ya. Oke, Pak. Ya. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang jadi itu ya, kita sudah memahami transformasi. Nah, sebenarnya arah kita sekarang adalah melihat bahwa karena kita bicaranya matriks, jadi ibaratnya gini, misalnya kita membatasi diri atau membatasi pembahasannya adalah transformasi liniernya itu kemudian bisa dinyatakan dalam bentuk matriks. Ya, artinya ya memang seperti teman Anda bilang, kita jadinya kayak semacam membatasi hanya untuk yang di space yang bentuknya bisa vektor ataupun skalar juga bisa, tapi vektor dia bukan fungsi itu nanti gitu. Ya, karena nanti ilustrasinya jadi sulit gitu kalau kita bicara yang set fungsi dan set yang lain-lainnya. Oke, makanya kita masuk ke sini sekarang, representasi matriks untuk transformasi linier. Ya. Jadi kalau Anda lihat kita punya misalnya persamaan linear AX sama dengan B, ya, maka sebenarnya itu kan bisa kita tuliskan seperti ini. Ya enggak? X itu adalah vektor X1, X2, sampai apalah Xn. Transpose. Kenapa saya tulis transpose? Karena biasanya kalau kita tuliskan gini, berarti dia kan matriks kali ini kan, vektornya ke bawah gitu. Kalau saya tulis datar, dikasih transpose. Itu aja sebenarnya. Ya, maka itu bisa saya saya jabarkan, saya tulis ulang seolah-olah, karena ini kan berarti ada bagus ya. Jadi ada A, ini matriks, ini adalah X1, X2, Xn. Ini gitu. Dengan B. B vektor berarti kan ya. Nah, A ini kan punya punya kolom-kolom. Ya. Jadi seolah saya tuliskan gini. Ini kolom pertama, kolom kedua dan seterusnya sampai kolom ke N, ini adalah X1, X2 sampai Xn sama dengan B-nya nih, sama dengan B vektornya. Ya. Jadi seolah-olah saya bisa menuliskan lagi bahwa ini adalah, kan kalau kita perkalian gini kan nanti kolom yang ini kali yang ini gitu kan ya. Kolom ini kali itu, kolom ini kali X2 dan seterusnya. Maka saya bisa tuliskan seperti ini. Ya. Paham nggak sampai situ? Jadi A1, A2 itu adalah kolom-kolom A. Ya, dari suatu transformasi linier. Makanya artinya apa? Tadi saya tuliskan gini lah. A1 ini vektor kolom pertama, ini X1. Tambah X2, ini kolom kedua dari matriks A, plus terusnya sampai Xn, ini AN. Sama dengan B. Gitu ya. Ini satu kayak gini biar Anda kebayang bahwa ini adalah seperti vektor yang sebenarnya isinya kolom-kolom dari matriks A. Gitu. Memanjang. Ya. Artinya apa nih kalau saya tulis? Kita udah pernah bicara kombinasi linier kan? Ya nggak? Sudah belum? Halo? Halo? Ya Pak. Ingat istilah basis yang pernah kita
kombinasi linear aja. Kombinasi linear udah benar kan? Kalau ada X1, X2 sampai X berapa, maka saya bisa menyatakan suatu X star itu sebagai C1 X1 tambah C2 X2 tambah seterusnya. Ya. Dengan kata lain, X star bisa dikatakan sebagai kombinasi linear dari X1, X2 sampai Xn melalui koefisien C1, C2 dan Cn sampai Cn. Maka kalau Anda lihat seperti itu, ini kan sama jadinya. Ya. Bentuk yang kayak gini saya nyatakan seperti ini. Ya. Nah, biasanya masalahnya adalah mencari X kan. A diberikan, B diberikan. Ya. Artinya sekarang saya bisa melihat bahwa B1B ini ya bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari kolom-kolom A. Gitu kan? Anda tinggal nyari CX1, X2, X3 sampai Xn-nya kan? Ya enggak? Kamu sudah paham enggak? Paham, Pak. Kalau nggak jelas saya ulangi, nggak apa-apa. Jangan takut untuk minta Pak ulangi lagi gitu, nggak masalah ya. Nggak minta ulangin, Pak. Ulangin, oke ya, nggak apa. Jangan apa. Kalau ini saya coba terangkan lagi. Saya hapus dulu ya. Mana yang atas saja. Nah, saya biarin ya. Nah, kombinasi linear kan sudah kita bahas nggak sebelumnya? Saya takutnya sudah pernah dibahas di awal nggak? Kombinasi linear. Belum, Pak. Belum kayak. Waduh. Yang ada itu transformasi. Transformasi ya, belum. Oke. Kalau basis juga belum. Basis kalau nggak salah Oke, belum, gini. Pak. Oke, di sini. Saya sampai null space. Space ya kemarin ya. Uh-uh. Mantap. Nah, mungkin ini ya memang basis bukan masuk materi tapi harus diterangkan dikit. Basis itu kayak gini loh, Anda punya TAK. Tahu koordinat sistem? Tahu, Pak. Ya, ini gini ya. Nah, ini I, J, K. Ya kan? Maka ada vektor apapun di sini. Ini, ya kan? Maka bisa saya nyatakan sebagai misalnya AI tambah BJ tambah CK, gitu kan ya? Ya nggak? Ini vektor apa namanya? X. Ya. Jadi vektor X itu adalah dinyatakan sebagai kombinasi linear dari IJK. Dan I ditulis juga sebagai, atau bisa juga ditulis berarti sama dengan A100 gitu kan. Karena IJK-nya adalah 100, 010 dan 001 kan. I 010 plus T 001. Paham ya? Ya enggak? Maka Iya, Pak. bergantung nilai ABC, Anda dapatkanlah, kalau Anda ABC-nya ada angkanya, dapatlah misalnya nilainya jadi apa? C1, jangan C, H1, H2, H3. Ya. Nah, seperti ini namanya kombinasi linear. Jadi saya bisa katakan bahwa H1, H2, H3 adalah kombinasi linear, dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari 100, 010, 001. Gitu loh. Misalnya angkanya adalah 328. Ya. Maka 328 bisa saya nyatakan sebagai kombinasi linear dari 100 atau I, 010 atau J, 001 atau K. Berarti A-nya adalah 3, B-nya 2, C-nya 8. Gitu kan? Itu namanya kombinasi linear. Jadi kalau ada secara umum ada jika Anda punya set vektor misalnya X1, X2,
X3, misalnya ini ya, maka Anda bisa menyatakan suatu vektor lain sebagai kombinasi dari X1, X2, X3, yaitu sebagai XC1, X1 tambah C2, X2 tambah C3, X3. Itu. Ya, artinya kalau secara kita kembali ke yang di sini, maka kalau seperti ini kita bisa tahu bahwa si H karena dinyatakan dalam sebagai kombinasi linear dari IJK, maka dia akan ada di ruang, di set di ruang yang dibentuk oleh atau direpresentasikan oleh IJK kan? Ya enggak? IJK dalam hal ini kalau dia ini kan atau IJK pasti dia bentuknya gimana kan? Ada IJ tegak lurus, kemudian satu K-nya tegak lurus dan keluar dari bidang. Berarti dia bisa mendefinisikan ruang 3 dimensi, ya enggak? Ya toh? Iya. Paham? Jadi semua, kalau saya pilih satu vektor sembarang di ruang 3 dimensi, saya sebut sebagai X, karena dia ada di ruang 3 dimensi yang direpresentasikan oleh vektor IJK, maka si X itu bisa saya nyatakan sebagai kombinasi linear dari IJK. Seperti ini. Begitulah. Ya. Atau dengan kata lain, kalau saya balik ke kalimatnya, 328 pasti ada di ruang di mana di ruang yang dibentuk oleh IJK. Kan? Ya enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Karena apa? Karena dia bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari IJK. Ya. Bisa paham ya? Nah, kalau kita kembali ke pengertian IJK, IJK ini disebut sebagai basis. Ya. Basis kalau bentuknya seperti ini IJK itu dia bisa digunakan sebagai basis yang merepresentasikan ruang 3 dimensi. Ya. Atau kata lain istilahnya IJK merentang ruang 3 dimensi atau IJK itu span linearly span ruang 3 dimensi. Artinya semua vektor pada ruang 3 dimensi bisa dinyatakan dengan menggunakan sebagai atau menggunakan kombinasi linear dari IJK itu. Ya. Paham? Ya, Pak. Jangan ikutin ya. Artinya ya tadi itu si ini 5328 akan ada di ruang ya, ada di set yang dispan oleh IJK. Gitu loh. Ya. Ya kan? Bisa nangkap ya? Atau kata masih bingung? Silakan. Silakan kalau ada mau tanya. Permisi Pak, berarti Ya. intinya itu dia yang vektor itu vektor yang 3 dimensi itu bisa dinyatakan dalam bentuk matriks itu kan intinya berarti ya Pak? Bukan. Oh, maaf. Bukan dalam bentuk matriks. Vektornya sih tetap vektor ya kan, vektor tiga ruang di 3 dimensi ya vektornya. Kita kan tidak berbicara matriks nih, kita bicara vektor semua kan. Basisnya juga vektor, itu vektor IJK ya. Itu dulu. Kita belum bicara matriks. Tapi di sini Anda paham maksudnya itu ya. Tapi belum ke matriks loh nih, masih vektor. Jadi kita punya namanya IJK, itu namanya vektor basis. Ya, untuk yang biasa kita pakai IJK itu ortogonal, artinya IJK-nya saling tegak lurus, dan dia biasanya digunakan untuk mendefinisikan ruang vektor di ruang 3 dimensi. Ya kan? Kenapa? Karena pada ruang 3 dimensi, semua vektornya bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari 3 vektor ini. Makanya disebut sebagai basis. Gitu.
Anda bisa mau ngomong apa aja pakai itu bisa gitu. Ya kayak apa ya? Ya kayak koordinat itu aja kan. Anda udah tahu biasanya X sama Y tidak lurus. Orang tinggal ngomong itu di koordinat 1, 3. Oh tahu berarti 1 ke kanan, 3 ke atas gitu kan. Atau orang yang pakai peta misalnya apa namanya utara sama timur misalnya gitu. Udah tahu koordinatnya ini, oh berarti tentang utara tentang selatan. Itu kan jadi basisnya semacam itu. Ya. Sampai situ masih bisa udah paham atau belum? Silakan kalau masih belum anu. Paham nggak? Kalau masih mau ditanyakan, silakan. Jelas? Atau mungkin saya terus dulu ya. Kita kembali ke yang tadi. Nah ini. Nah, jadi kalau sini saya tuliskan A-nya itu adalah matriks, dia adalah representasi transformasi kan? Ya enggak? Karena dia akan memetakan X, dia beroperasi pada X, berujung pada B. Jadi kalau saya tuliskan, ini adalah matriks A, di sini ada A1, A2, A3, misalnya 3 kali 3. Di sini adalah X1, X2, X3, kita pakai yang 3 juga aja. Ini ada B. Ini juga ini vektor aja ya. Nah, maka bisa saya tuliskan seperti ini kan? Seperti ini tuh saya nyatakan seperti ini. Dengan kata lain sama dengan X1 kali ini tambah X2 yang kolom kedua plus kita pakai X3 dulu aja. Itu ya. Sama dengan B. Ini bukan satu ya, ini cuma tunjukkan bahwa dia bentuknya memanjang gitu. Apa atas ke bawah gitu. Ini juga bukan satu. Ya. Nah, kalau kita kembalikan ke yang tadi, yang pemahaman ininya I, ininya I, ininya J, ininya K, maka apa? Kan masalahnya kalau seperti ini Anda mau cari X1, X2, X3 kan? Ya enggak? Maka Anda bisa mencari X1, X2, X3 jika apa? Jika si B ini ada di ruang yang direntang oleh A1, A2, A3 atau dengan kata lain, dia ada pada set yang direntang oleh kolom-kolom dari matriks A. Itu saya seolah-olah si kolomnya matriks 1 jadi basis gitu loh. Nah, maka Anda bisa dapatkan solusinya kalau si ini itu, si B-nya itu adalah anggota dari ruang atau berada pada ruang yang dispan oleh A1, A2, A3. Kok gitu Pak? Ya kalau dia ada di ruang yang itu berarti kan dia pasti bisa dinyatakan, dia ini si B ini bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari A1, A2, A3. Ya si koefisien kombinasi linearnya itulah yang kita mau cari. Kan gitu. Itu melihatnya. Ya. Itu pemahaman ruangnya. Nah, dalam hal ini itu si kolom-kolom ini dari matriks A itu merupakan bagian dari matriks operatornya yang memetakan titik X ke titik B. Kayak gitu. Ada pertanyaan enggak? Silakan. Jelas? Jelas Pak dari saya. Jelas Pak. Cukup Nah, jelas Pak. Diindahkan nanti ya, dipikir. Jadi ini kan sebenarnya Anda pasti bisa menyelesaikan, cuma mungkin kita diskusi atau di sini dibicarakan tuh coba melihatnya dari apa, mungkin cara yang agak berbeda gitu aja sebenarnya. Maksudnya itu supaya jangan cuma melihatnya sebagai suatu yang bersifat operatif aja. Anda ngitung bisa gitu. Jadi kan, oh ini berarti membentuk ruang yang ini itu. Nah, itu kan transformasinya juga sebenarnya. Jadi dia kayak apa ya? Semacam Anda itu memproyeksikan si vektor X itu ke ruang-ruang yang dibentuk oleh kolom-kolom matriks A gitu loh. Sehingga diperolehlah si B.
Kayak gitu kira-kira. Pemahamannya kalau di buku-buku matematik kadang memakai kalimatnya kayak gitu. Yang sebenarnya cuma AX sama dengan B gitu. Dipersulit istilahnya. Itu ya. Yang tadi. Nah, ini contoh ya. Jadi kalau ada matriks A, X, B, maka A mentransformasikan X ke B. Itu pasti jelas. Ya. Yang di bawah itu ini contoh aja, ini bla 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 bla. A mentransformasikan U ke 0. Ya. U ke 0. Ya, dalam hal ini ya seperti itu. Berarti yang mana yang namanya null space? Null space-nya mana coba? 14-13, Pak. Ya, betul. U-nya kan ya? Hmm. Kenapa kok jadi di null space? Null space dari siapa? Dari si A ya. Null space itu null space dari si transformasinya. Kenapa kok dia menjadi null space? Karena si U itu kalau ditransformasi dengan A, ditransformasi ini dia menghasilkan 0. Ya. Apakah dia satu-satunya null space? Nggak tahu. Null space-nya tapi tambah satu lagi mestinya, yaitu zero elemennya kan. 0, 0, 0, 0, 0 itu. Tapi mungkin ada yang non zero. Ini kan non zero nih, tidak 0. Ya. Gitu. Oke, kemudian ini contoh lagi di mana matriks bisa digunakan untuk merepresentasikan transformasi linear. Misalnya ini namanya contoh itu ya, TX-nya 01, 10, 1x2. Berarti Anda bisa lihat kalau seperti ini, maka kalau Anda kalikan A kali X, dapatnya X1, X2 menjadi minus X2, X1. Jadi kayak bertukar tempat nilainya, kemudian disatuin dikasih negatif. Ya. Maka image vector berikut UVW 41234 itu menjadi U-nya menjadi 41 jadi minus 14. U kalau ditransformasikan dengan ini dapatnya ini. Kalau 23 menjadi 32, kalau 64 menjadi minus 46. Nah, kalau digambarkan kayak gini. Ya. U jadi yang U ini menjadi ini. Ya. TV mana? Menjadi TV ini. Ya. Dan kalau U plus V, ini kan U plus V. U plus V, ini berarti kan ini, itu menjadi ini. Ya, apa yang kita lihat di sini apa coba? TU, kalau Anda lihat vektor ini, yang ini kan sama dengan TU tambah TV kan? Ya enggak? Ini kan TU tambah TV secara vektor. Sedangkan U tambah V itu sama dengan ya ini U ini V, ini U plus V jadinya ini. Kalau ini ditransformasikan dengan itu, dengan matriks ini, maka hasilnya ini. Atau dengan kata lain apa? TU plus V sama dengan TU plus V sama dengan TU plus TV. Iya kan? Iya kan? TU tambah TV. Di mana U tambah V ya U tambah V dari sini. Artinya dia menunjukkan bahwa memang dia linear transformasinya. Kan hukumnya seperti itu kan? Ya. Dan bisa Anda lihat dia menggambarkan apa? Oh, semacam ada proses rotasi kan. Dari U ke sini ke sini. Yang ini juga ke situ. Nah, ini salah satu contoh dari transformasi linear. Jadi dia bisa merotasi vektor. Berikutnya ini juga contoh lagi ini I2 1001, E1-nya 1001. Ya. Ini cuma basis saja. Nah, misalnya kita punya transformasi T, ini kita punya basis ini kan basis ini ya 1001 biasa. Saya punya transformasi T yang memetakan dari Rn ke Rm, Rn-nya 2. Maka saya dapatkan ini hasilnya. Ya. Berarti TE1 berarti T10 hasilnya jadi 5 minus 72.
TE2 atau T kali 0, beroperasi pada 01 hasilnya -380. Ya. Maka dapat nyatakan seperti ini, ya, bahwa X sama dengan X1, X2 yang tadi, yaitu X1 kali basisnya kan, ya, ternyata seperti ini. Maka image X dapat dinyatakan sebagai X1 TE1 tambah X2 TE2. Kok gitu? Karena dia linear. Ingat kan, penjumlahan. Yang ini berarti penjumlahan. Ini dijumlahkan berarti ini dijumlahkan. Terus apa lagi? Kan yang di X1 kali E ini kan perkalian. Ini juga perkalian toh. Dengan skalar X1, skalar X2. E1, E2-nya kan basis. Maka saya katakan seperti ini. X1 kali TE1, itu yang ini. Yang X2 TE2 itu yang ini. Nah, gitu loh maksudnya. Ya. Nah, kalau saya katakan X1 kali TE1 adalah hasil transformasi basisnya, itu, tambah X2 ini, yang basis kedua yang itu, ini, ya, sama dengan ini. Ya, jadi nggak ngitung aja. Maka TX sama dengan TE1 TE2 kali X1 X2 sama dengan X. Ya. Udah. Berarti matriksnya apa? X kan, X1, X2. Nih. Maka kalau ini saya nyatakan sebagai TX berarti sesuatu matriks kali X1, X2. Gitu toh. Ini bisa dengan 5, -3, -7, 8, 2, 0. Ya. Itulah representasi dari matriks transformasi TX. Dan dia sebenarnya apa isinya nih? 5 -7, 2, 3, 8, 0 apa? Ini kan. Hasil transformasi dari basis V-nya. Tahu nggak? Oke, saya coba ulangi ya. Ini adalah V. Ini adalah W. Transformasi V. Saya punya basis di sini. Ini saya menambahkan seperti ini. Ya. Maka semua titik yang mana E1, E2. Maka semua titik di sini bisa dikatakan sebagai kombinasi linear dari E1, E2 kan ini. Ya enggak? Nah, sekarang saya memetakan dia ke W. Basis di W saya definisikan sebagai transformasi T, E1 dan E2. Maka saya dapatkan misalnya ini adalah TE1, TE2 dan seterusnya. Pokoknya hasilnya dari itulah. Maka hasil titik ini itu bisa saya katakan sebagai kombinasi linear TE1, TE2, yaitu basis yang diperoleh dari hasil transformasi oleh transformasi yang sama terhadap basis di V. Gitu? Nah, kalau saya menggunakan itu sebagai basis di W, ya, maka hasil transformasi di sini akan bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari basis yang ini, ya, dengan koefisien yang sama dengan koefisien dari titik yang dipilih di sini, yaitu X1 dan X2. Nah ini tuh. Itu maksudnya. Jelas nggak? Kira-kira gimana? Atau masih mau apa silakan? Boleh lihat ke slide yang soal yang tadi sebelumnya ini. Nih. Ada yang mau tanyakan? Jadi dia gini, saya punya set V, punya W, ya, adalah transformasi T.
gitu kan ya. Nah, misalkan set V itu didefinisikan supaya set di dalamnya tuh bisa mendefinisikan titik-titiknya menggunakan basis ini. Yaitu basis ini ya, E1 E2. Artinya semua titik di V kan bisa saya nyatakan sebagai kombinasi linear dari ini toh. Ya enggak? Kan dia basisnya. Ya. Nah, misalnya saya ambil satu titik namanya X star. Itu saya nyatakan di sebelah kiri ya, titik di sini. X star itu sebagai misalnya 3 E1 tambah 5 E2. Ya. Kemudian saya transformasikan dengan T, saya dapat di sini titiknya. Nah, kemudian saya kan butuh juga sesuatu untuk merepresentasikan basis di W kan. Nah, basis di W yang di sini itu saya tentukan dengan cara saya mentransformasikan basis di V yaitu 1101 dengan transformasi saya T. Hasilnya misalnya ini. Maka dua vektor ini menjadi basis di sini. Di W. Maka titik hasil transformasi si yang tadi yang ini itu hasilnya akan sama dengan apa? Titik di sini. Itu akan sama dengan 3 kali 5 minus 72 tambah, ini jadi 5 ya. 5 kali minus 3, 8, 0. Anda lihat ininya sama. Gitu. Jadi titik awalnya kombinasi linear koefisien 35, hasilnya juga 35. Ya, itu terjadi kalau saya menggunakan basis di W, basis yang saya gunakan di W adalah hasil transformasi basis V oleh T. Ini kan hasil dari ini hasil transformasi ini oleh T. Ini hasil transformasi ini oleh T kan. Sini kan. Itu baru terjadi gitu. Tapi kalau saya milih basis yang lain di sini, yang bukan I2 ini, ya koefisiennya akan beda, bukan 35, mungkin yang lain. Itu maksudnya. Enggak ada pertanyaan nggak? Karena saya harus ada kuliah yang lain. Permisi Pak. Iya. Saya masuk pertanyaan inti mengenai absensi bagaimana Pak? Oh, itu inti. Ya, silakan ke 6 ya. Sudah saya buka. Oke Pak. Ya, oke. Selain itu untuk pertanyaan saya, Ya. Misalkan kita kayak buat satu himpunan S yang isinya itu set di L2. Misalnya kita buat urutannya itu E1 dengan E2. Jika kita buat dalam matriks, kan dapatnya itu kayak matriks I2. Apabila kita balik urutannya, seharusnya kan beda. Kayak pencerminan Y sama X. Itu kira-kira urutan set dibalik atau enggak? Maksudnya seperti contoh ini 1001 itu, gitu. Terus ditransformasikan ke? Bukan Pak, maksudnya kayak ada set 1, kita buat E1, E2. Jika kita buat dalam matriks, kita kan dapatnya I2. Sekarang apa buat... Suara Anda kok putus-putus ya? Bisa pelan-pelan dikit nggak ngomong? Bisa Pak, soal saya? Gini aja deh, saya jam 1 ngajar lagi nih soalnya, jam 2. Kita pas hari Selasa aja, Anda langsung tanya gitu bisa ya? Oke Pak. Tapi intinya gini, selama basis hasilnya itu didefinisikan sebagai hasil transformasi dari basis V atau basis awalnya, maka titik hasilnya itu akan punya koefisien untuk kombinasi linearnya itu sama dengan koefisien yang mendefinisikan titik di V-nya gitu loh. Itu aja yang mau saya sampaikan sebenarnya. Tapi kalau Anda set yang sama boleh menggunakan basis yang berbeda gitu loh. Kalau Anda milih basis yang lain kan bebas-bebas saja. Maka tidak koefisiennya tidak akan sama. Contohnya yang saya katakan kayak misalnya kita bicara ini ya, ini di papan screen layar Anda ini set kita. Maka Anda kan bisa mau menyatakan semua titik di layar ini bisa pakai basis ini. Ya kan? Boleh kan?
Tapi saya mau pakai ini boleh nggak? Boleh aja kan? Mau saya bisa nyatakan titik yang ini, yang itu dengan menggunakan ini bisa. Kombinasi linier dari ini atau ini sama aja. Artinya untuk set yang papan layar ini saya bisa menggunakan basis yang berbeda. Tapi kalau contohnya yang tadi itu yang W ini, kalau saya pakai basis yang di sini adalah hasil transformasi dari basis di V, maka kombinasi liniernya akan sama. Gitu aja sebenarnya. Oke, mungkin waktunya udah habis ya. Jadi mungkin pertanyaan tadi bisa disampaikan nanti karena saya ada kuliah lain, ya enak sama yang mahasiswa lain. Oke, ada mungkin apa lagi yang mau diomong? Nggak ada ya? Cukup ya, kira gitu ya. Pak, Tolong diendapkan dulu, nanti tanyakan hari Selasa. Ya, apa? Apa? Punten Pak, absennya di 6 mohon dicek lagi Pak, soalnya belum pada bisa absen. Oh gitu. Masa sih, sudah saya buka kok. Tadi dulu ya, saya sekarang tuh Rabu kan ya? Oke, udah saya buka. Coba dilihat ya. Halo? Sudah saya buka, coba dilihat. Kok tadi rasanya udah saya buka. Coba dicek lagi. Kalaupun nggak bisa, saya udah saya lihat juga dari yang di Teams-nya kok. Nggak masalah. Oke, kalau itu saya tutup dulu. Sampai ketemu Selasa depan ya. Oke, selamat siang. Siang Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Yuk. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Yuk. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Yuk. Terima kasih Pak. Yuk.